Adam dan Hawa mulai mendengarkan perkataan iblis. Keikhlasan tiada lain adalah kegiatan yang Rasanya dilakukan memang lezat hingga keduanya lupa. Tapi sesungguhnya ia bagai binatang. Dan saat itu ia merasa nyawanya sudah sampai. Yang lain berpikir ia hanya bagian dari dongeng. Bumi Cinta, karya Habibur Rahman El-Shirazi. Bab 26, Jenis-jenis Ateisme. Bagian pertama. Ketika pagi datang, orang yang lalai akan berpikir apa yang harus dikerjakannya, sedangkan orang yang berakal akan berpikir apa yang dilakukan Allah kepadanya. Kata-kata Ibnu Athaillah itu kembali berdengung di telinganya begitu ia terbangun dari tidurnya. Ia melihat jam. Ia beristighfar. Waktu untuk melaksanakan sholat subuh tinggal 1/4 jam saja. Jika tidak cepat-cepat, ia bisa kehilangan waktu yang penuh berkah itu. Tadi malam, ia akhirnya baru bisa tidur menjelang pukul 3 dini hari. Ia merasa Allah menolongnya dengan tetap bisa bangun dan masih bisa mengerjakan salat subuh tepat pada waktunya. Usai salat subuh, seperti biasa, ia membaca Al-Quran, zikir pagi, dan kali ini membaca kitab kecil tipis yang ditulis dengan bahasa yang indah oleh Syekh Muhammad Ahmad Al-Rashid. Ada sebuah sajak yang indah di sana. Kuatkan ikatan tekad, angkat tinggi-tinggi bendera harapan, berjalanlah menuju Allah dengan sungguh-sungguh tanpa lelah. Jika rasa lemah menyerangmu, isi jiwamu dengan kekuatan Al-Quran. Libas nafsumu, jangan kasih ampun. Nafsu selalu mengajakmu menuju kebinasaan. Sajak pendek itu seolah memberinya harapan dan kekuatan. Ia harus tegas menguatkan tekad. Ia harus kembali mengangkat bendera pengembaraannya menuju Allah. Ia tidak boleh lemah hanya karena ciuman seorang Anastasia. Dan ia tidak boleh memberi ampun sedikit pun kepada hawa nafsunya. Ya, hawa nafsunya yang telah membuat seluruh syarafnya bereaksi ketika dicium oleh seorang Anastasia Palazzo. Ia langsung menguatkan azam dan berjanji akan melibas habis nafsu yang hendak melemahkan jiwanya. Langkah pertama kali yang ia tempuh adalah tidak memberi harapan sedikit pun kepada nafsunya untuk mengindra segala hal yang berkaitan dengan Anastasia. Jika ia membiarkan satu lubang jarum saja kepada nafsunya untuk mengindra segala hal yang ada hubungannya dengan Anastasia, ia merasa nafsunya akan menang dan ia akan melemah kalah. Sebab ciuman itu meskipun tidak ia harapkan dan sama sekali tidak ia duga, telah meninggalkan virus yang kini masih bercokol di dalam hatinya. Dan istighfarnya yang beratus-ratus kali itu, ia rasakan belum mampu membersihkan virus tersebut di dalam hatinya. Tak ada jalan lain untuk selamat baginya kecuali ia harus melibas habis nafsunya tanpa ampun. Ayas terus membaca baris demi baris dan halaman demi halaman buku tipis itu. Hari ini ia menjadwalkan untuk menghabiskan buku itu. Setelah itu, ia akan membaca ulang kitab Adabud Dunya wad Din yang ditulis oleh Imam Al-Mawardi. Ia rindu sekali membaca kitab itu, kitab yang memang ia siapkan untuk menemaninya selama di Moskow. Ia rindu pada nasihat dan pendapat brilian para pakar fikih yang bijaksana itu. Pagi itu, sampai agak siang, Ayas tidak keluar dari kamarnya. Ia asyik membaca. Ketika alarm di ponselnya berdengking, ia menutup bukunya dan bangkit sholat. Itu adalah waktunya sholat duha. Setelah itu ia kembali membaca. Ketika ia merasa agak jenuh, ia melakukan olahraga ringan di kamarnya. Ia melakukan olah pernafasan, lalu sedikit memainkan jurus taifannya. Ia sama sekali tidak sadar. Ada kamera yang memantaunya dan ada sepasang mata yang melihat kegiatannya. Ketika sedang asyik berolahraga dengan memainkan jurus-jurus bela diri yang dikuasainya, seseorang mengetuk pintu kamarnya. Ia menghentikan kegiatannya dan membuka pintu kamarnya. Wajah perempuan tua yang gemuk muncul di hadapannya. "Kau pasti belum makan pagi. Ayo makan bersama kami. Aku sudah siapkan teh panas, sup borscht, kentang rebus, dan roti hitam." Bibi Margareta berbicara dengan wajah cerah, dan matanya yang kebiruan nampak berbinar. "Dengan senang hati, Bibi," jawab Ayas. Bibi Margareta kemudian melangkah mengetuk pintu kamar Linor. Ia juga menawarkan hal yang sama kepada Linor.
Nampaknya Linor juga tidak keberatan. Ayas membersihkan mukanya dan merapikan pakaiannya lalu keluar kamar. Linor juga keluar dari kamarnya dengan pakaian yang sopan. Kaos lengan panjang berwarna coklat muda dan celana santai berwarna putih gading. Linor berwajah cantik, hanya saja nampak dingin dan keras. Jika ia membuang tampang dingin dan kerasnya itu, maka mukanya adalah jenis muka yang sangat sedap dipandang siapa saja. "Bibi Margareta, mana Elena?" tanya Linor datar. "Masih di kamarnya, mungkin masih mandi." Bibi Margareta menjawab. "Apa dia benar-benar sudah pulih?" tanya Ayas. "Aku rasa dia sudah benar-benar pulih. Hanya tangannya yang patah itu kelihatannya masih merasakan sakit." "Kau tidak kerja hari ini?" tanya Ayas kepada Linor. "1 jam lagi aku berangkat. Aku ada rapat redaksi." "Kantormu di mana letaknya?" "Di daerah Leninsky Prospect. Ada sebuah gedung berarsitektur metropolis. Terlihat banyak kaca dan tiang-tiangnya dilapisi stainless itu di kantor saya." "Kau sudah baca koran hari ini?" "Belum. Kau sudah?" "Belum juga. Cuma aku sudah membaca sebagian besar headline koran di internet. Seminarmu kemarin dimuat di beberapa koran. Koran Pravda sangat menyanjungmu dan mengkritik habis Viktor Morozov." "Seminar kemarin memang layak jadi berita besar." Tiba-tiba Elena menyahut dari depan pintu kamarnya. Ayas tidak melihat kapan Elena membuka pintu dan keluar dari kamarnya. "Viktor Morozov yang diidolakan banyak anak muda itu sama sekali tak berkutik. Bintangnya kalah terang dengan bintangmu," lanjut Elena sambil memandang Ayas. "Bibi, kau masih sibuk apa di dapur?" Elena berkata lagi. "Ini membuat omelet," sahut Bibi Margareta. "Cepatlah sedikit, Bibi. Ayo kita makan bersama," kata Elena. "Kalian duluan saja. Mulai saja." Elena mengambil roti hitam dan menyantapnya dengan sup borscht. Linor memasukkan sekerat kentang rebus ke mulutnya. Ayas menyendok sup dari mangkuk kecil di hadapannya dan menyeruputnya pelan. Sup itu memang khas Rusia. Diseruput saat masih panas di musim dingin sungguh nikmat. "Kelihatannya kau sangat menguasai filsafat dan sejarah filsafat," gumam Linor sambil memandang Ayas. "Hanya pernah belajar saja," jawab Ayas. "Argumentasimu kemarin semakin membuatku percaya bahwa Tuhan itu ada. Selama ini aku meyakini seperti yang diyakini oleh Viktor Morozov. Dia termasuk orang yang pikiran-pikirannya aku gemari. Tapi ternyata aku keliru mengikuti pikirannya. Kalau Viktor Morozov benar mengagungkan ilmu pengetahuan, justru ilmu pengetahuan itu mengukuhkan keberadaan Tuhan. Setiap saat selalu ada penelitian ilmiah yang membuktikan besarnya kekuasaan Allah. Bukti-bukti ilmiah yang menjelaskan tanda-tanda kekuasaan Allah sudah tak terhitung lagi." Ayas menghentikan aktivitas menyeruput sup itu demi merespons kata-kata Elena. "Kemarin kalau aku tidak salah menangkap, kau menyinggung tentang jenis-jenis ateisme. Selain ateisme yang dibawa oleh Nietzsche yang kemudian ditiru oleh Viktor Morozov, benar?" ujar Elena. "Benar. Yang dikemukakan Nietzsche itu jenis ateisme optimisme. Selain itu, ada lagi ateisme materialisme, ateisme psikologi, ateisme marxisme, ateisme eksistensialisme, dan ateisme neopositivisme. Aku perlu penjelasan tentang macam-macam ateisme itu darimu, agar aku mengerti dan tidak terjebak lagi pada pola berpikir yang salah lagi. Bisa kau jelaskan?" "Bisa. Jadi, sebenarnya ateisme yang paling kuno adalah..." Tiba-tiba Linor memutus. "Tahan sebentar. Saya harus ke kamar sebentar. Tolong ditahan sebentar. Saya juga ingin mendengar keterangan itu. Sebentar saja ya." Linor langsung bergegas ke kamarnya. Ternyata di kamarnya, tanpa pengetahuan yang lain, ia sedang mempertajam alat sadapannya. Ia ingin merekam suara yang dikatakan Ayas untuk nanti bisa dianalisis orang seperti apa Ayas sebenarnya. Setelah yakin bahwa ia akan bisa merekam dengan baik, ia kembali ke ruang tamu. Sudah, bisa dilanjutkan,"
ucap Linor sambil duduk dan kembali mengambil kentang rebus. Ayas menarik nafas, terus menjelaskan.